sebagian dari materi yang Pian sampaikan yang sudah kami simak bersama. Kiranya ada yang belum dengar. Di antaranya setelah habis panen jeruk, apa aja yang Pian lakukan agar sistem pembuahan jeruk itu kembali seperti awal dari sebelumnya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi setelah panen ya. Jadi setelah panen itu yang saya lakukan seperti yang dikatakan Pak Zibaimin tadi, pertama pemangkasan, kedua pemupukan. Jadi perawatan lah yang. Jadi sama dengan itu Pak Haji Baimin tadi yang saya terapkan itu. Jadi setelah panen itu saya sisihkan 30% untuk perawatan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa menghormati jeruk, melihara jeruk itu sangat berarti. Jadi setelah panen itu ada kegiatan yang harus wajib dilaksanakan. Yang pertama adalah melaksanakan pemangkasan. Jadi gini, di sini kan jeruk sekarang dipetik. Kalau di ambil penting, ya benar penting. Pertama keuntungan penting itu mempercepat pertumbuhan tunas baru. Nah di sini itu dipetik sebagian nanti petani melakukan untuk pengguntingan tangkai jeruk itu untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru. Kemudian pembukaan ini wajib karena kan makanan diproses habis untuk pembesaran buah dan sampai pemasakan ini di dalam habis. Ini harus dilakukan pembukaan. Nah pembukaan sesuai dengan spesifik lokasi yang baik seperti apa, karena pembukaan itu tidak sembarangan baik, harus ada teknis pembukaan yang baik menurut pihak sendiri ya. Nanti kalau di sini mungkin berbeda ya. Sebenarnya tidak ada ya, tergantung kita masing-masing bagian untuk supaya jadi satu wajib memangkas karena habis panen pada ranting-ranting yang mati, ranting-ranting nggak produktif seperti gambar tadi pangkas. Nah, ini benar untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Nah, tunas baru ini bawa kembang lagi kalau dia pupuk langsung kembang lagi. Kalau nggak dipangkas yang tangkai tadi, maka tangkai itu akan mati. Rata-rata mati tangkainya kecil. Nah, kalau mati itu dampaknya adalah muncul penyakit yang namanya Cercospora-nya. Jadi kalau nggak dipangkas semakin jalan, makanya ada pemangkasan setelah panen. Nah, ya, mungkin itu tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ulun Warda dari KWT Sungai Tua Hulu Kecamatan Sambur. Ulun nama bertakun tadi Pian kisah nama bayi nang batang nambah getah lawan nang berlendir to. Jadi tadi kan belerang lawan air kapur. Berapa ukurannya tuh takarannya atau satu ember itu berapa takarannya belerang air lawan kapurnya? Adakah ukurannya? Apabila satu ember 5 liter itu kemudiannya cukup berapa pohon? Mau isinya tuh nah. Jadi untuk ngulas tadi Bu ya bubur kali punya tadi lah yang ditanyakan Bu. Jadi Bapak Ibu bisa bikin dari takarannya ya 10 liter air pakai kapur halus itu 2 kilo, pakai belerang 1 kilo. Itu direbus kalau sudah mendidih kira-kira air itu bisa sudah menyusut setengah liter ya, bisa menyusut setengah liter itu sudah bisa diangkat, itu sudah bisa digunakan. Tapi itu diaduk terus, sebabnya kalau tidak diaduk terus belerang itu sulit menyatunya dengan air. Yaitu, terima kasih. Ada rumus kita bang 1 2 10 rumusnya 1 2 10 tapi
belinya hati-hati. Jangan beliran yang mukul, harus ditumbuk dulu. Supaya bagus, jadi tepung. Ini ditumbuk, disaring, pakai saringan keras yang penting bisa tepung. Itu memudahkan emulsi antara kapur dengan beliran. Kapur tohor, jangan kapur dolmit, nggak bisa kayak dulu itu. Kapur labur, kapur tembok, kapur pagar. Kapur dari hampir, kapur pagar. Itu kapur pagar itu. Kalau kapur pertanian kan nggak lengket. Ini kapur tohor namanya. Nah, itu harganya paling mahal 45.000 besar, 11 kilo 10 Ada yang black, ada yang black. Biasanya kalau di kampung beli black yang black itu murahnya. Itu direbus, diaduk terus, kalau nggak aduk, diaduk belirannya terbakar di dalam. Artinya mengendap jadi batu, diaduk terus sampai nanti sudah mendidih 10-15 menit, warna itu sudah berubah menjadi kuning. Tadinya kan warna biasa putih, kalau sudah masak itu berubah menjadi warna kuning, seperti kuning warnanya. Kuning itu masaknya, warnanya kuning oranye itu sudah jadi. Nah itu matikan api. Kalau sudah dingin bisa diventilasikan untuk tanaman jeruk untuk memeliharaannya. Dengan benar itu insya Allah terhindar dari penyakit jiwa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Zainal Ilmi selaku anggota BPD Desa Sungai Tua Hulu. Adapun yang akan ulun pertanyakan di sini mengenai bibit limau. Kalau kita baik di rata-rata kalau kami baik rata-rata di Istanbul itu membeli bibit limau, rata-rata bibitnya dari Marbahan. Nah, yang ulun dipertanyakan di sini kan seperti apa yang disampaikan Bapak tadi, untuk membeli bibit yang bagus atau yang asli kayak orang Banjar toh. Nah, jadi di mana kami misalnya anak membeli, apakah ada di sini disediakan pembibitan agar kami bisa mencoba di desa kami untuk membeli bibit yang asli. Yang kata Bapak tadi kan sebagian ada yang dibuat dari jeruk nipis. Pertanyaan kedua, sebagian di desa kami banyak limau yang berumur setengah tahun, 2 tahun, itu rata-rata macar atau kuning. Apakah itu disebabkan oleh bibit atau alam atau dan sebagainya? Nah, kami di sini ingin sedikit penjelasan lah. Mungkin permasalahan itu dapat dijelaskan apa penyebab dan kayak apa cara penanggulangannya gitu. Demikian yang dapat pertanyakan dulu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi bagaimana membedakan yang asli dengan yang enggak ya Pak? Intinya gitu. Memang sulit. Saya sendiri hampir tidak bisa membedakan. Kalau masih bibit. Tapi kalau saya amati memang ada bedanya. Kalau yang bibit yang bawah itu nipis, batang itu warnanya agak keputih-putihan, agak putih. Kalau yang asli citrum itu nggak ada yang putih, nggak ada. Itu ciri-cirinya harus diperhatikan, itu ciri-cirinya. Terus yang kedua tadi menguning ya Pak. Jeruk ditanam setelah umur 1 tahun, daun-daunnya sudah menguning.
itu bisa dari bibit yang kurang sehat. Sebabnya pembibitan itu enggak bikin bibit yang berkualitas, cuma bikin bibit yang cepat laku. Sebabnya segi harga itu aja sudah lain, Pak. Kalau bibit itu yang ditawarkan harga murah, sampai jangan cepat percaya kalau itu bibit bagus. Sebabnya ya tadi, kalau sitron itu 1 kilo isinya itu sudah harganya 1.200.000 sampai 1.600.000. Kalau saya beli dari Medan, dari Malang, kadang-kadang dari Tanah Karo itu harganya gitu. Tapi kalau jeruk nipis yang di pembibitan di Kambat itu, setiap dekat rumah itu ada pohon jeruk nipis, jadi nggak pakai modal, biarpun dijual murah nggak rugi. Bahan baku. Jadi kalau daun kuning itu bisa disebabkan bibit kurang sehat, kebanyakan bibit sudah mata entresnya itu bahkan sudah sakit itu masih diambil. Jadi entresnya masih diambil untuk nempel tadi, makanya hasilnya ya kadang-kadang bibit jeruk ditanam setelah 1 tahun 2 tahun daun kuning lantas mati. Ya biar ditambah biji banyak. Kalau di sini Pak ada penyedia bibit Pak, bibit yang asli. Mau beli Pak? Bisa yang mau beli di sini ada kan tempatnya itu nah. Kalau di sini nggak ada Pak. Nah, ada bibit. Paksa kita dia mau bibit suruh belajar deh. Tambahan Ya, terima kasih. ini pertama sumber bibit. Nah kalau misalnya pian gampang, pian nanam sekarang, enggen sekarang, bulan akhir November ini tersedia banyak di sekre malahan. Baru hasilnya belum sana kemarin, menanyakan jadi kalau besok akhir November siap ya. Nah kalau pian yang beli saat ini belum membeli berapa, karena yang berapa ratus sudah ada yang punya, tapi yang baru pindah itu belum ada yang punya. Hubungi Bu Puji di sekre itu ya jangan membeli dari petani, langsung di pertanian. Kalau bisa kalau belum ditantah dulu supaya jadi beli orang. Itu banyak kemarin saya lihat hasilnya saya sarankan. Harganya itu 12.000. Tapi nggak tahu kalau yang nanti saya tinggalnya. Sudah nih mungkin membakar. Nah, silakan pertama dulu datangi ke sekre dekat SKB. Tanya sama Bu Puji Lestari. Yang kedua untuk bibit ditanam kok enggak makan, enggak tumbuh setahun ya, stagnan aja. Pernah tinggal di tanahnya, pian beri enggak pupuk kandang, kemudian awal tanam gimana, pembukannya turutin apa enggak, daunnya itu ada lubangnya apa, ada coklat-coklatnya bulat-bulat biasanya ya. Ada coklatnya bulat-bulat, kemudian mengiling itu berwarna kuning-kuning. Jadi ini nanti bisa kuning karena daun, nah itu bisa disebabkan menjemur, bisa juga disebabkan kurang nutrisi, kurang makanan karena yang jarang melihat tanamannya, tanah sudah kuning, atau pembukaan berapa bulan sekali. Kalau jeruk di bawah tahun, ini harus berkali-kali pupuk, minimal sebulan sekali pupuk, walaupun tidak banyak. Nah itu nanti akan berbeda, ya. Nah, coba dicoba itu dulu karena kalau kita menduga-duga ya, nggak melihat daunnya, nggak melihat barang ini, kami nggak tahu persis. Tapi yang paling sering muncul itu adalah bercak coklatnya di daun itu, ya. Itu yang pas sering muncul itu. Nah apabila itu muncul bercak coklat, maka harus ada tindakan untuk pengendalian dengan menggunakan fungisida. Silakan bisa tanyakan ke non PPT-nya ada.
Femisida ya. Femisida. Bisa juga dengan menggunakan bubur California disemprotkan. Nah, nanti sampai rumah praktek bubur California. Sudah berarti itu dipraktek lebih. Nanti bisa diaplikasikan ke tanaman jeruk masing-masing itu fungisida yang paling bagus dibandingkan fungisida yang sintetis bukan pabrik masih bagus itu. Karena aman ya. Ada lagi Pak? Halo. Pakai satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fatul Rahman, rombongan dari Sungai Tuan Ila. Inilah menyambung akan ampun saudara Zainal ini tadi kira nang masalah limau nang Jarbagio tadi itu 1,5 tahun pindah nak matian baik sana. Maka ini baik sudah menyimak lah, banyak juga tamu baik. Sekitar ada 50 lebih juga toh. Untuk waktu anjarnya lah. Jadi orang melihat di Sungai Tuan ini kayak apakah menanggulanginya? Ada yang berbuah satu kali pas panen, ya memang boleh penglah modal mungkin, tapi baik mati kan? Nah ini orang bingung. Jadi rasa menanam limau ini rasa kayak yuk, kemudian ragu-ragu itu lah. Kemudian lah, bukan baik. Rata-rata itu dari Sungai Tuan Hulu, Sungai Tuan Ilir kan ada beberapa kan di situ. Jadi kayak baik lah begitu, mati terus baik tuh. Kuning, ulatan, macam-macam, bibit mana aja datangnya. Semuanya baik, istilahnya lah. Cuma ini kan sering lah, ini beberapa sekitar sudah 10-15 tahun ini berapa yang kayak ini dulu bagus di Sungai Tuan ini sebagai pilot project apa bisa percontohan lah. Karena sekarang ini memang mungkin karena alamnya kah sudah tua atau bagaimanakah secara mungkin ngerti gitu itu. Cuma ditanam baik setahun, saudara Jenian ini tadi tengah 2 tahun mati atau berbuah sekali sudah ada KO, berbuah 2 kali mati lagi. Nah itu aja tuh sharing apa gitu penyebabnya pula gitu kan. Ya mohon maaf bila sudah berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Rahman ya. Jadi gambarannya jelas. Tidak hanya di wadahnya Pak, di sini banyak juga. Jadi jeruk itu ada yang 5 tahun mati, buah sekali mati, harganya bibit murah. Ini rahasianya, ada rahasianya. Satu, kalau yang membeli bibit sesuai dengan saya jelaskan tadi, kemungkinan bibit yang tanam itu besar dulu ya, besar bibitnya. Besar tegak lurus, itu yang diambil adalah entes yang muda. Entes muda itu bukan entes produktif. Tapi kalau entes muda, entes produktif itu enggak jadi masalah. Tapi yang diambil adalah entes tunas air. Kalau entes tunas air itu umurnya paling 7 tahun Pak, udah besar sampai mati. Kemudian entes air itu mudah terserang oleh penyakit Schistospora. Kadang-kadang lehernya kena busuk, mati. Jadi si mati hidup ya, dibikin aja semati duluan. Akhirnya mati semuanya gitu ya. Jadi kalau cari bibit, jangan cari yang hijau semuanya. Cari yang batang entesnya itu sudah tinggi tapi ada yang coklat. Itu ya. Jadi ya biasanya digunakan entes mata air. Tahu Pak? Entes mata air. Enggak tahu ya. Cabang air, tahu ya? Nah dia biasa menggunakan entes produktif dengan entes yang lurus satu ya, yang pertumbuhan sangat cepat sekali.
ngalahkan batang bawahnya. Itu dipakai pedagang sekarang, pedagang yang nanam, yang buat bibit ini. Nah, itu sebenarnya penting laku. Yang kedua, bagaimana membedakan yang persis antara nipis dengan citrun? Ciri khas yang ada pertama, kalau citrun itu pertumbuhannya lurus batangnya, halus benar Pak, agak abu-abu keputihan. Itu nipis, bisa lurus, cabang di atas, itu batang bawahnya. Maka kulitnya tebal, populasinya mudah. Tapi nanti kalau itu akarnya sedikit, kalau tanam bisa rabah. Ya banyak yang rabah itu. Tapi kalau yang citrun biasanya itu mulai bawah itu tumbuh tunas, sehingga banyak cabang-cabang yang dipangkas supaya lurus. Jadi ada yang bidol-bidol macam-macam ya, ada yang lurus tapi bentuknya tidak simetris seperti jeruk nipis. Kadang mencerit ada yang Pak, ada kecilnya, itu ciri-ciri jeruk citrunnya, warnanya coklat, batangnya tidak abu-abu. Nah kalau beli seperti itu, misalnya dia beli yang cabutan, akarnya dilihat. Kalau yang beli cabutan yang dibalut tanah yang keras, jangan dibeli, itu nggak ada akarnya, nggak ada akarnya ini. Akarnya baru satu yang besar, tanah nggak tumbuh-tumbuh. Nggak tumbuh ya. Mungkin itulah alternatif dari Bapak sekalian. Jangan patah semangat untuk nanam jeruk. Jeruk itu lumayan, hasilnya lumayan mengangkat perekonomian keluarga. Mengangkat dengan bujur ya. Nggak salah kalau dia nanam jeruk berapapun habis, nggak ada istilah harga nggak laku, nggak ada istilah. Itu kan dari sana sampai sana itu banyak. Yang masuk nanti malam itu banyak bawa jeruk tiap malam. Ya. Di depan aja susun ini, di depan balai desa Pak M. Zaini itu ada peti-peti baru berangkat, nanti sore balik, malam berangkat lagi ke Jawa. Itu hari-hari. Jadi sekarang di sini kekurangan jeruk, pedagangnya sangat banyaknya Bu. Kan pedagangnya lebih untung dari pedagang petaninya. Ini Pak. Ya untung nggak pernah nggak untung masa jadi pedagang. Ini sudah. Jadi Pak ya, sambil jangan nanam jeruk, perbaiki struktur tanahnya. Karena selama 15 tahun tanah itu habis nutrisinya dimakan jeruk itu dahulu, biar sulami adik dekatnya nggak mau tumbuh. Makanya harus ada pengelolaan, kita pengelolaan tanah, memberikan pupuk kandang, pupuk organik, apakah yang bisa diberikan pupuk organiknya untuk memperbaiki struktur tanahnya supaya kembali asal seperti bujangan dahulu, ditanam nanti hidup kembali. Mungkin itu Pak. Ada kali gimana? Kamu nggak ada udah lupa kan? Terima kasih atas apa yang diberikan dan alhamdulillah menurut pada salah bahwa baik jujur mencari ilmu di sini karena alhamdulillah yang tidak. Nah jadi mungkin ke depan karena budaya jeruk ini merupakan budaya yang cukup lama, karena mungkin kita dari 2,5 tahun atau 3 tahun baru bisa menghasilkan. Rasanya kalau sampai waktu panen tak matian gitu nah bayar rasa kayak apa hati. Nah jadi tadi ada sedikit pikiran dari Bapak sepengerti Zaini juga. Oh Zaini, sedikit lebahan ulun apa bahasanya itu curhat tadi dari awal ulun menakuni akun kafe mengajari ulun di Sungai Klen mengajari populasi. Nah kalau kawa kita siapkan tempat yang lelah perangkat desa. Nah ya, jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, karena budaya jeruk ini merupakan budaya cukup lama, jadi rasanya tuh rasa banyak yang patah semangat, banyak yang kayak kadang hendak lagi bertanam. Nah ya, dari itu tadi ulun mengantisipasi karena ini merupakan tanggung jawab kami sebagai ibaratnya pemberi keputusan ke desa. Mungkinkah kita bisa nantinya kerjasama antar desa? Mungkin Pak Rita bisa jelaskan Pak. Kerjasama antar desa itu melalui BUMDes atau BUMDes bersama. Misalkan sebelum kita bisa membibit yang baik dan benar,
karena ini petani kita perlu benih atau bibit unggul yang sesuai dengan karakteristik kita di Istanbul atau khusus Sungai Hulu. Nah, kita lihat di pasar itu kadang pastinya kita tidak tahu interest yang dipakai ini apakah umur 2 tahun, 3 tahun, padahal yang jadi bapaknya itu kan yang di sini 15 tahun. Nah, kalau kita interest mungkin masih ada yang umur 20 tahun jeruknya. Nah, apakah itu bisa diambil Pak untuk interestnya? Kalau misalkan bisa, ulun sekali lagi memohon Pian, maukah Pian datang ke desa ulun? Diculik terbaik. Ini kata lain kata bukan, karena ulun melihat aspirasi kekawanan atau dasar ulun bertani ini dasar wujud Pak, setahun 2 tahun kita mafian baik, karena kami ini kekurangan ilmu dalam memilah atau memilih benih yang sesuai dengan kondisi kami di desa itu. Apalagi ini hanya tahu di bawahnya itu batang bawahnya jeruk nipis lah, 5 nipis. Setahu kami ini selama ini jeruk sikur naik gitu. Nah, alhamdulillah ini ada pencerahan seperti itu. Terus yang ketiga, rencana kami beserta aparat desa, kalau perencanaan dan sekdes, rencana ingin menganggarkan dari dana desa 2022 itu kurang lebih 2000 pohon jeruk. Nah, kalau misalkan ini sudah ada nomornya itu benih bibit jeruknya itu apa yang siam madu, karena kami mungkin ingin mengembangkan siam madu Bang. Apakah ada di sini harga 15.000 ke 12.000 katakanlah. Nah, itu apakah harga yang 12.000 itu sudah pakai polybag atau kita jurang tuh bercabut lah polybag seorang? Nah, itu mungkin yang kita minta penjelasan lagi. Artinya kalau sudah langsung ke BBB, kalau mungkin bibitnya nggak baik. Nah, jadi semacam antisipasi untuk kita di desa. Apabila ini bagus, kami ada menyiapkan lahan kurang lebih 1,5 hektar Pak di belakang rumah. Itu mungkin nanti akan dijadikan pilot project supaya masyarakat kami mengetahui secara langsung bagaimana cara budidaya jeruk yang baik, bagaimana penanggulangan OPT, organisme pengganggu tanaman. Karena kebetulan juga sebelum menjadi kepala desa, mungkin dengan Pak Bumiman rancang ketemu kita di BPTPH Pak di Kalimantan Selatan di Gunung Manggis. Dulu pernah menjadi PPL swadaya pengamat hama Pak, petani pengamat. Nah, kebetulan 2012 sampai 2017 dan waktu itu kebetulan dijadikan ketua koordinator se-Kalimantan Selatan. Karena mulai hari ini masih rasa familiar gitu kan. Mungkin rancang kita ketemu dulu Pak tahun 2012 sampai 2017. Nah, kebetulan aja nih ibaratnya dasar pulau di Sungai Tuan meminta ulun hakunkah menjadi pembakal. Nah, bahasanya gitu Pak. Jadi ini ulun baru jalan 2 tahun. Alhamdulillah untuk pengembangan jeruk di desa Ulun ini mulai dahulu memang penghasilan selain padi ini jeruk, dan dari jeruk inilah yang menjadikan kopiah-kopiah sirih putih lawan nambah bulang. Dari hasil jeruk ini orang Sungai Tuan itu kada hanya di Sungai Tuan, apabila keluar daerah, contohnya di daerah Marabahan ada orang Sungai Tuan, daerah Habaya orang Jember, Sungai Rasau, daerah Cirebon lah, Cirebon lah, itu banyak orang Sungai Tuan, di Anjir juga. Jadi bila orang Sungai Tuan ini bila dia keluar itu pasti jeruk. Nah, sementara kami hendak memberitakan lagi kayak apa bahasanya itu jeruk Sungai Tuan ini terkenal lagi gitu lah, karena dahulu orang tahunya jeruk Semadang ya. Nah, jadi dengan adanya kegiatan ini mudah-mudahan kedepannya kita bisa saling bersinergi. Tentunya desa antar desa mungkin kita bagaimana caranya bisa Pak Rimban yang menjelaskan pembersihannya di apa. Nah, mungkin dari dulu saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan Bapak. Jadi saya kira Bapak kalau mau mengembangkan tanaman jeruk di Sungai Tuan,
Alangkah baiknya memang satu atau dua orang itu ada yang bisa mengolah bibit, cara cari bibitnya, batang bawah, cari situnya, terus apalagi katanya Bapak Kepala Desa tadi di sana jeruk yang umur 20 tahun itu masih ada. Itu bagus sekali kalau untuk enter. Kalau 20 tahun itu bagus sekali. Tempat saya aja yang umur 22 tahun masih ada, 23 tahun ada, yaitu yang saya ambil untuk entes. Jadi sekilas itu kalau mau bikin ya, cari bikin yang betul-betul batang bawahnya itu sitrun. Kalau saya biasanya kalau di Malang pakai online ya. Di online ya. Kalau di Malang nggak ada, di Medan nggak ada di Purworejo nggak ada, di Tanah Karo mana yang ada, tapi ya bibit yang sitrun asli. Jadi cara menyemainya itu, jadi ini saya bergambaran sedikit ya. Jadi tanah digembulkan sampai gembur, itu lantas diberikan pupuk kompos Pak. Kotor yang bagus itu kotoran kambing, kotoran sapi bisa. Kalau kotoran ayam itu kadang-kadang kalau saya kurang senang, kurang bagus. Jadi kalau pakai kotoran ayam harus diproses dulu, jadi dijadikan bogasi biar netral dulu. Jadi setelah tanah sudah digemburkan, nanti pupuk komposnya itu diaduk sama tanah. Kalau sudah diaduk merata, kalau tanah itu betul-betul sudah gembur, itu bibit itu ditabur. Jadi kalau nabur itu jangan sampai padat. Bahasa Indonesia kerap ya. Iya, kerapatan, jangan sampai rapat, agak diberi selah agak jarang-jarang sedikit, jadi bibit itu bisa tumbuh dengan bagus. Kalau sudah ditabur nanti ditimbun dengan pasir untuk bangunan itu. Jadi tipis-tipis sampai bibit itu enggak kelihatan. Jadi ditaburi pasir itu sampai bibitnya itu enggak kelihatan. Setelah itu nanti bisa ditutup dengan itu daun kelapa atau alam-alam itu atau jerami itu. Jadi setelah itu nanti sudah kira-kira panjangnya segini, nanti bisa dilabak, bisa dijarangi kira-kira jaraknya itu 10 cm sampai 15 cm. Jadi dilabak jaraknya. Nanti setelah itu kira-kira lambakan itu kalau sebesarnya sudah segini Mas, paling besar ini segini, itu sudah siap diakulasi. Jadi sudah siap diakulasi. Kalau cara ngakulasi nanti saya tadi membawa contoh 3 batang sitrun, nanti sama-sama belajar di sini. Ya kira-kira kalau sewaktu-waktu bapak-bapak itu mau bikin bibit sendiri, jadi cara ngakulasi itu sudah bisa. Tapi saya kira kalau nyemai minyak itu kan pekerjaan yang gampang, jadi kira-kira semua orang itu bisa. Cuma kalau ngakulasi itu kalau belum tahu caranya, ya kemungkinan masih kurang pas lah kalau belum tahu caranya. Ya itu kira-kira kalau Pak Haji nambah ya. Iya, kalau dibawa ke sana, kalau ibaratnya 1 hari, 2 hari siap Pak. Cuma kalau sampai bulanan, saya nggak siap. Sampai lama nggak siap, sebabnya yang saya rawat di sini itu ada 9 hektar.
itu masih tahap perawatan, jadi umur 2 tahun sampai 2,5 itu masih gencar-gencarnya perawatan itu, jadi nggak bisa ditinggal lama. Ya kalau ibaratnya sehari 2 hari siap kalau ditinggal. Terima kasih. Langsung aja prakteknya. Prakteknya. Oh ya, rencana kami itu di awal tahun nanti Pak. Jadi kalau minta nomor sidin kena atau kayak apa caranya kita banyak berkoordinasinya. Lawan tadi yang harga 12.000 itu apakah sudah pakai politik? Karena kemungkinan kami akan pengadaan benih, pengadaan bibit 2025 ini sudah pakai politik. Alhamdulillah. Artinya kita kadang mengulik lagi loh Pak. Hari ini sudah Pak. Sudah ada Pak. Bersertifikat sudah itu Pak. Oh ya, artinya benih yang bibit yang itu artinya sudah lulus ujian Pak. Nah ini yang kayak kita harapkan itu. Oke. Masanya kalau kami pasar Istanbul itu lumayan menjanjikan. Nah jadi giroknya itu selain kita kada tahu apakah giroknya itu yang unggul atau kada, kan kada tahu mengetahui secara kesempatan. Jadi kalau kita yang mau seorang otomatis ibaratnya kita kalau ibaratnya mengkahankan masyarakatnya. Nah itu. Nah mungkin perlu minta penjelasan Pak Triwan kan masalah Risma dari Pak kayak apa sistemnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi masalah kerjasama itu bisa antara desa atau dengan desa. Cuma mekanismenya dulu desa dengan desa, bisa juga bumdes dengan bumdes. Kalau memang mau dua desa dengan yang pihak kelompok tani ada masalah. Cuma mekanismenya dari desa pembahasan kerjasama itu yang menanggung semua biaya operasional. Itu Pak. Jadi boleh-boleh saja silakan. Kalau memang tadi pihak anak mau undang apa, datangi di sini bermalam sini, anggarkan dalam kegiatan pelatihan dalam APBDes, silakan. Boleh. Itu boleh. Boleh. Nah mungkin ya tadi misalnya kan barangkali nih ada rumah keluarga atau di mana kan selama 3 hari ada masalah. Jadi intinya kalau memang untuk menganggarkan silahkan aja, itu boleh dalam rangka kemajuan desa. Oke. Kira-kira itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan praktek populasi. Jadi Pak Jadi ini sudah sampai populasinya. Kalau sudah sampai, dia akan merasakan cara populasi. Supaya nanti kalau Bapak urusan di sana punya entitas bawahnya, nanti bisa praktek sendiri di desa.